Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya dimanapun berada? Semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jumpa lagi bersama kami di channel ngobrol seputar horor. Masih bersama narator kita, Mas Ayung. Ya, udah Mas Ayung. Udah begitu aja. Udah. Ya, baiklah teman-teman, sebelum kita mulai bercerita, kita mengisahkan cerita-cerita horor ya Bang ya. Iya. Kau tanya apa kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya dimanapun, kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ada kami berdua di ngobor. Terima kasih sekali untuk teman-teman yang selalu mantengin channel ini, channel apa adanya ini, masih memberikan like, masih komen, dan ada juga yang masih memberikan support yang kami sangat menghargai itu semua. Semoga kita masih terus bercerita ya Bang ya. Ya. Ya, ada cerita Bang? Cerita. Kalau ada ya monggo jenengan yang cerita. Tapi kan udah tak kasihkan sama Mas Ayung. Oh begitu. Iya, ceritakan lempar-lempar. Aduh. Enggak sih sebenarnya. Ini sekedar bocoran ya. Untuk di ngobor ya kami berdua ini memang bertemu di sini teman-teman. Artinya apa? Kita nggak pernah ada sharing-sharing ya di luar kita di studio di sini itu Bang mau cerita apa atau beliau mau cerita apa ke sini itu nggak ada. Jadi kita memang benar-benar ketemu di sini pure dan spontan ya. Iya, dari pengalamannya masing-masing atau dari kerabat, saudara atau siapapun di orang-orang dekatnya Bung Ogan, begitu juga saya seperti itu. Mentok-mentoknya kalau lagi sepi orang cerita ya cerita sendiri, pengalaman masa lalu begitu. Lebih asik sih katanya. Ya, ini seperti hari ini aku juga daripada nih ada beberapa cerita yang belum matang ya karena memang belum ada yang setor dan juga masih ada yang ngambang, jadi ambigu gitu Bang. Mendingan aku cerita pengalamanku sendiri Bang, dan semoga nggak bosen karena pengalaman kecil ya banyak kan belengeri Bang karena udah sering diceritakan. Tapi enggak sih, tapi kalau kalau Mas Ayung bercerita dan kan pas sekali dengan rumahnya Mas Ayung ya, di tempatnya Mas Ayung itu memang di situ ya. Banyak cerita di situ, nggak ada habis-habisnya mungkin. Cuman kalau aku yang mau cerita gimana ya, kayaknya kurang pas itu. Baiklah. Ya, Oke, ini langsung ke cerita ini. Kita akan lari, jangan lari Bang. Pelan-pelan aja kita akan ke tahun sekitar 90 atau 95 atau kurang lah jalan segitu. Yang pasti saat itu aku masih kecil, masih duduk di kelas 3 atau 4 SD. Belum ada listrik juga, seperti biasa lah. Udah berapa kali aku ngomong di sini, cerita di sini. Waktu itu belum ada listrik dan percontohannya termasuk rumahnya Mbah. Itu listrik masuk tahun berapa gitu? Masih ingat? Yo, sekitar 90-an atau 89 lah, sekitar segitu. Ini ya, cuman jarang-jarang gitu. Ya jarang-jarang karena ketersediaan PAL dan juga memang ya masih percontohan lah seperti itu. Bahkan aku pernah ngalami rumah itu Mbah dulu pernah ada ABRI Masuk Desa seperti itu, program seperti itu. Ketika aku nonton TV-nya masih pakai aki, akumulator yang harus dicas itu kan dulu, ya. Masih ada acara-acara zaman dulu itu kan apa aja ya dulu ya. Ya pokoknya minggu ada aneka Ria Jenaka si juga unyil, ada unyil. Semua. Ada yang pernah lihat si unyil barangkali. Oh, warna masih ada juga generasi kita bahkan lebih. Nah itu sangat sadu banget karena memang kadang-kadang saat ini juga kau merindukan kerinduan yang nggak mungkin bisa terulang lagi, dalam arti suasana kesaduannya kampung. Sepi nyenyet bahasanya orang Jawa itu, sepi yang kebangetan sepi. Cuman ada cenggerek, cuman ada binatang malam kayak jangkrik dan lain-lain ketika malam memang tiba. Ada bahasa ketika gempa itu namanya lindu. Kalau di sini ya namanya lindu. Terus ada gerhana namanya geraha. Ya kan. Ada buto yang lagi makan apa gitu. Kita harus ini separuh bulenya dimakan sama buta gitu. Iya, harus ngumpet di lowongan gitu, di bawah kolong-kolong tempat tidur seperti kita lakuin itu semua karena itu petua orang tua ngomong dari orang tuanya lagi seadanya.
Kalau anak-anak sekarang lebih ke mungkin maksudnya apa sih? Maksudnya apa? Enggak, Mas Ayung pernah enggak kalau ini apa? Lewat di suatu tempat yang belum kita lewati. Iya. Itu harus jawar telinga itu, Mas Ayung. Iya. Aku nggak ada mitos itu Aku sih. pernah kecil. Yang Kan nggak ada, tahu kan. yang ada tuh paling kalau misalnya ngaji dapat urutan terakhir karena malam paling kecil. Jatuhnya itu nanti maghriban di sana, pulang-pulang habis maghrib di zaman dahulu ya, ketika memang trek dari jalan itu pinggir kali persis. Itu kemarin tadi baru disampaikan sama Mas Yam, ada yang nemu ular piton di sana ukuran lumayan gede, hampir mau sebetis gitu ya. Kemarin malam di trek situ itu saya kalau misalnya pas kebagian ngajinya terakhir udah lewat maghrib begitu ya, pulang nggak ada rumah belas itu bang. Itu kalau sekarang kan udah ada rumah, jadi cuman belantara karena kebun-kebun itu kebanyakan yang punya tuan tanah, nggak diopeni sama sekali, nggak diurusin. Karena memang tanah segitu luas yang punya cuma satu ya. Iya, cuma satu kayak gitu. Kalau sekarang kan udah beberapa ya rumah udah mulai menjamur di situ. Praktis kalau misalnya lewat, ya saya tuh sebagai bocah ya, yang aku bisanya apa ngaji waktu itu, misalnya Al-Fatihah, Anas, Al-Falaq, Kulhu ya Al-Ikhlas, bolak-balik yang dibaca itu. Jadi keras supaya paling dia itu bisa mendamaikan, menenangkan diri lah. Alih-alih itu juga bisa mengusir setan dan lain-lain. Pokoknya ya seperti itu. Kadang kan nggak mesti harus berbarengan sama teman kadang-kadang ada yang ngerjain yang gede-gede seperti itu. Nah di zaman itu pernah ada pengalaman, selain pengalaman yang lain udah bolak-balik diceritain nih. Aku waktu itu malam hari dan sorenya biasa, ketika mau tidur aku harus mengalami sebuah rutinitas atau keterbiasaan yang gak aku pengen sama sekali, yaitu harus mengalami ketindihan di rep-rep yang begitu parah, bener-bener. Kalau kemarin aku sempat cerita itu bukan di ngobor ya, cerita sama teman-teman. Saya nyontoin, jadi ketika memang saya itu dibawa keluar dari tubuh misalnya kemana gitu ya, sama makhluk tertentu lah, atau misalnya lagi diinjak-injak atau lagi direbahin begitu, ketika bangun tidur itu awalnya aku ada mbak yang perempuan samping saya gitu. Ketika lagi setelah itu selesai, itu pasti ada mbak yang laki, aku diminumin minuman air putih, dibacain macam-macam. Itu di tengah astagfirullahaladzim, ya Allah, bocah dia memang seperti itu. Alhamdulillah, udah orang apa kalau bahasa Indonesianya nggak apa-apa, tidur lagi nggak apa-apa, ada mbah berdua di sini jagain kamu. Itu aku reaksinya begitu, tak contohin ya, kayak gitu bang, asli. Ini masih ingat, mau turun mana, nggak mau tidur lagi, nangis tapi nggak bisa keluarin mata saking ketakutannya kayak gitu. Karena kalau tidur nanti terjadi lagi takutnya. Itu kayak masih ada mau kesini, itu di atas geribikan, di atas ini kayak ada genteng-genteng kayak itu masih blundung, kadang-kadang tangan masih begini, masih kayak gitu. Jadi bener-bener nggak mau banget tidur, tapi kalah sama capek karena main siangnya gitu ya. Tahu-tahu saya udah tidur lelap lagi. Tapi entah ini didikannya mbah apa memang apa ya, nggak tahu sampai sekarang. Saya sekarang mungkin tahu ya, aku banyak dikenalin yang sekarang mungkin jadi narator di ngobor, jadi banyak pengalaman tentang hal mistik. Bukan jadi mbah bukan, tapi kayak gitu. Dari kecil pun wis ngerti. Kalau udah ngerti cucunya itu, ini cucu aku nomor 2. Nomor 2 ada kakak, tapi kita nggak main bareng karena dia nggak mau direcokin, ya gitu ya. Pasti kalau ini teman-teman, aku semenjak ngerti jadi bocah, udah bisa ngerti gitu ya. Aku umur kecil aja udah masih ingat. Pasti kalau maghrib, pasti maghriban sama mbah. Pasti itu maghriban sama mbah. Kemudian setelah maghriban dia masih wirid, aku balik lagi ke kamar. Saat itu harus ngelewatin ruang tengah, dari kamar sembayangan ya, kamar pesolatan, terus ke ruang tengah. Lampu patroma kadang-kadang itu lagi redup. Nanti narik meja itu yang kayu, naik masih kurang tinggi, naik lagi itu gocal itu kejut seneng kayak gitu kurang kan. Angin ya kurang angin. Nanti aku baru ke kamar itu nyiapin buku-buku, ada PR apa enggak.
ada PR apa enggak, terus nanti tak baca-baca. Aku termasuk bukan orang pinter. Kayak orang kan kadang-kadang anak sekali dengerin guru langsung paham. Kalau aku harus diulang baru bisa paham gitu. Makanya aku perlu belajar. Karena rumangsa, aku harus pinter. Anak kayak sopo sih udah pinter kan. Paling enggak kalau pinter mudah dibodohi, nggak mudah iniin kan. Nah itu lagi belajar kayak gitu pasti dipanggil. Ini panggilan kecil ya, Yan, kayak gitu. Mbah dari kamar samping, itu ngelewatin 2 kamar. Kemudian ke sana mau ngapain? Harus mijit. Itu Mbah udah posisinya udah terlentang begitu di ranjang besinya dia. Di depannya ada meja gede, sebelah kanan ya ada meja gede. Itu nanti saya naik ke atas ranjang, krek, bunyi seperti itu ranjang besi. Itu dia udah pakai sarung, cuman pakai sarung bertelanjang dada. Dia mau dipijit hanya kalau sama aku, nggak mau sama abang, sama kakakku nggak mau. Dan areanya nggak yang lain, pasti kaki. Aku duilin yang kanan, itu dipijit terus nyampe di kayak telapakan itu ditut kayak gini. Dia kayak seneng nih, nyampe bener-bener dia tidur, baru aku boleh turun. Itu kadang-kadang aku yang ketiduran sendiri. Jadi hidung itu ada di jempolnya dia. Tek kayak gitu kan. Nanti jempolnya goyang-goyang. Goyang-goyang baru bangun, udah sana. Nanti kadang diupai, itu mau ngambil buah apa di meja. Kalau enggak minta uang saku berapa besok. Nah enggak, tetap aja saya keluar baru saya lanjut belajar lagi. Nanti kalau jatuh ngantuknya balik lagi kamar itu kadang-kadang karena tahu ini mau ada direp-rep lagi loh, mau ditindihin, mau ada malu kayak gitu lagi. Kadang-kadang mereka yang turun ke kamarku kayak gitu bang. Nah yang kadang bikin kesel gitu ya, ada keselnya juga. Udah ngerti aku tidurnya itu susah, jam 12, jam 1, jam 2 pasti dibangunin sama mbak yang laki-laki. Dia kenapa nggak bangunin yang kakakku gitu loh. Jadi diutik-utik begini loh, itu jam 2 atau jam 1. Terkadang kalau misalnya sekarang udah nggak kedengaran lagi. Kalau kita di sana itu nggak ada yang namanya serigala, paling ada anjing aja, itu anjing kebun, anjing sawah lah. Anjing sawah itu jarang banget lewat. Itu selalu ada suara lolongan serigala di seminggu itu berapa kali itu, kayak gitu. Tuh lama bersaut-sautan kayak di belakang rumah sendiri. Itu udah setelah mengalami proses derep-rep, aku bangun, aku dengar suara itu lagi, buat tidur lagi takutannya udah kayak apa, masih dibangunin jam 1, jam 2. Aku pasti itu tidurnya pakai celana SD. Ya dulu kayaknya nyamuk ada tapi nggak kayak sekarang bang. Kalau sekarang kan nyamuk banyak banget. Oh dulu ya, lebih ini ya, lebih ke jadi sahabat lah, ya, udah biasa. Iya udah biasa kali ya. Sekarang juga nyamuknya sedikit, paling temen-temennya yang banyak kan seperti itu. Betul, ya. Aku dibangunin, diuyek-uyek begini kan, Yan, tangi, bangun kata dia. Aku ngerti mau diajakin ke sawah. Kadang-kadang mau diajakin muter kampung karena dia aparat desa. Ada tanggung jawab orang dulu tuh seperti itu. Dia bukan lurah, cuman kaur pembangunan atau di sekarang itu namanya bau. Tapi ada tanggung jawab keliling kampung, paling enggak di area yang lingkungannya dia gitu kan, cukup luas juga. Terus dibangunin, aku ngomong mau ngantuk, aku bilang kayak gitu. Nanti aku kalah pasti aku bangun. Karena apa? Ada kata sandinya apa? Mbah itu, kalau dulu belum ngerti itu mbahku, ngertinya kan bapak. Karena ini kan masih kecil kan, aku belum bisa baca surat kelahiran. Uang belajar aja paling hilang itu ya gambar-gambar segala macam. Ini itu dibangunin, terus dia ngomong begini, mbah itu udah nengger pancing, udah pancing yang berupa kayak galah, terus dikasih kodok itu loh, ditaruh di sawah, parit-paritnya sawah begitu. Aku langsung nangendi kayak gitu, di mana? Di sawah, dekatnya sawah kita. Nanti dapatnya gede-gede banget, langsung grenjol bangun. Seneng gitu ya? Seneng, aku seneng nangkep. Kalau makan nggak terlalu, tapi kalau mancing apa aku seneng dari dulu. Nanti mbah, ya bisa raup cuci muka maksudnya. Ditantar sama dia ke belakang. Dia kan pasti pakai baterai itu yang stainless, yang masih puter-puteran begitu, dicorongi begitu kan, masih pakai katrol begini, krek. Itu kuat walaupun embernya itu kecil begitu, maksudnya nggak penuh. Aku ngambil airnya,
cuci muka segala macam. Itu keluar dari rumah itu semangat karena mau ngambil pasti dapatnya bang. Kalau enggak ikan gabus, belut, ya ular udah 3 itu. Yang sering itu pernah juga pancing 3 dapatnya nyantol ular semua. Itu kadang nggak diambil, diputus-putusin ini aja kan, senarnya aja. Nah malam itu pernah ngalamin, aku dibangunin sama Mbah. Seperti biasa ketika keluar dari rumah, aku cing-cingong pegangan sarung belakangnya Mbah. Itu di belakang, di depan nggak mau. Kalau ada apa-apa, aku ngeliat duluan, mendingan di belakang. Tapi kalau di belakang, dia juga ngomong. Ya udah berapa kali sampai dia nggak ngomong lagi. Kalau dipanggil nama kamu, disapa jangan jawab, udah diem aja kayak gitu. Itu pernah ngalamin itu ketika aku keluar belum jauh dari rumah. Karena pelataran itu ada mangga yang namanya mangga nanas sama mangga kerbau. Itu pohonnya udah gede apaan, gede gaban lah, gede banget itu. Itu pelataran kan di bawahnya kan ini bang lega, jadi sukut-sukut ini rumput-rumput gak tumbuh karena itu buat main anak-anak. Itu jalan ke depan terus sampai ke kali kecil itu, dan ke depan gelap banget, praktis nggak ada orang. Bahkan sempat-sempatnya nyalain ini lampu yang di depan rumah yang pakai bambu itu, karena ada beberapa yang mati, kadang dituangin minyaknya lagi kayak gitu. Terus Mbah jadi apa enggak ke sawah, semangat banget mengambil ikan. Jadi kok gak ke sawah? Kalau ke sawah arahnya kanan. Loh kok ini arahnya kiri? Kok komen ya Mbah? Kok ke sini? Pak, aku manggilnya Pak. Kok ke sini? Iya, muter dulu. Muter mau ngapain? Ya muterin kampung. Siapa tahu jaga-jaga. Kayak maling, banyak maling. Iya, melas. Dan saat itu banyak sekali maling, terutama maling ternak. Dan banyak orang, kalau sekarang itu jarang banget orang yang memelihara kambing bang, kayak gitu. Saya jalan berdua sama Mbah di pinggiran kali, terus ke arah kiri nanti ke pusat desa ya, ke balai desa. Nantinya akan ke situ, itu kan lewatin kebun-kebun yang luas itu, dan semua nggak cenderung kebun itu semak atau tumbuhan-tumbuhan yang dipelihara. Banyak kan itu dapuran bambu dulu. Dapuran bambu, nanti sela-sela itu ada pohon mangga yang gede. Nah, awal malam itu ada kejadian itu rentet ya. Kalau misalnya ngalamin kejadian mistik itu sekali, itu sering dalam semalam. Itu pernah rentetnya begini. Jalan belum jauh, kita ke arah kiri, ngelewatin satu kebun kecil, dan itu masih garapannya Mbah. Kemudian jalan lagi ngetan, itu ke arah kiri, boro-boro aspal, batu-batu pating bergul begitulah ya. Tapi seringkali aku ngomong, Mbah nyorotin ke kali, nyorongi, dicoroti, disinarin ke kali pakai senternya. Karena kali itu kalau lagi airnya nggak terlalu gede, ikan itu kelihatan banyak banget bang. Terutama belut yang gede-gede itu kalau malam jam segitu udah keluar penuh. Udah gede banget bang itu. Mau diambil? Enggak, susah nanti belutnya kan, itu lumpurnya kan dalam. Enggak mau ngambil yang di sawah aja. Tapi ini enggak mau ke sawah ya. Nanti pulangnya diambil ya Mbak. Iya, nanti pulangnya diambil. Wis kan aku jalan itu ngelewatin kebun. Sekarang ada pertigaan di sana yang nantinya arah ke musola. Ada pohon mangga dapuran bambu. Itu malam itu tahu-tahu enggak ada angin, enggak ada apa. Bambu itu saling bergemertak begini, Bang. Tak 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 kayak gitu, suaranya kan kayak gitu. Bisa Mbak itu kayak orang nggak denger apapun, dia jalan juga nggak ngurangi langkahnya. Aku aja yang semakin gandul karena takut. Nggak ada angin, nggak ada apa, itu posisinya di kiri kami. Itu deket banget, ini namanya dapuran bambu. Dapurannya bambunya enggak. Cuman itu tok. Bisa krek kayak gitu, kayak muser-muser begitu loh. Aku akhirnya karena gregetan, sarung kita kedut begini kan. Wah, Pak, kayak. Wis ora apa-apa. Itu tapi belum dilewatin, masih di samping tapi masih depan sana. Tahu-tahu salah satunya itu jelas banget, Bang. Mungkin bagian dapuran yang tengah itu bisa melepas begini, Bang. Bunyi begitu, kita diadang. Prak begitu kan. Pas depannya. Di depan. Berarti kalau diadang itu ujung yang paling kecil itu kan belancir begitu ya. Itu nyentuh ke kali.
Nah ini di depan kami itu udah yang kecilnya, ujung yang kecilnya. Si mbahnya langsung diam terus nengok ke arah dapuran itu kan. Panah apa sih? Ada apa sih? Aku udah takut banget kan posisi kayak gitu. Cuman ketika mbah nggak lari, ya berarti situasi terkendali. Wong aku biasa ngelihat ketika mau tidur aja begitu. Wah, kayak primen ini gimana? Kok bisa jatuh sendiri? Orang apa-apa. Dia ambil ujungnya kan. Kamu senterin. Di ujungnya diikat begini bang. Jadi yang melancir itu diuntel begitu kayak orang bikin lingkaran O, diselagin tarik begini seret. Aku ikutin megangin bambu itu sambil megangin si ini kan center. Terus mana apa mbah? Diculna, lepasin. Bangun lagi. Asli dulu bangun lagi. Bisa tangi kayak gini. Kok bisa bangun begini bang? Ya nggak apa-apa. Wis biarin. Yuk jalan lagi. Ternyata itu di kebun seberang lagi ya, seberang sungai. Aku melihat ada obor-obor, cuman kelihatannya sih kalau dari jauh ada ini, itu posisinya kalau siang itu kebun, benar-benar kebun. Ada api dari obor itu bang, dan ini kelihatan banget itu bambu itu ada yang megang begini, tapi orang berapa lah aku lupa, itu ada berapa orang. Dia itu benar-benar jalan, cuman nggak ke arah kami, kayak seiring sana gitu loh. Tapi kalau jaraknya mungkin ya, kalau sekarang mungkin antara 20-an atau 15 meter lah. Dia di sela-sela pohon-pohon kayak gitu, kayak runtuh. Wah kasih siapa? Orang bapak selalu dia orang paling nggak banyak ngomong pokoknya. Jawabnya seperlunya nggak apa-apa, paling kayak gitu. Itu yang nanti gelundung-gelundung jadi api belum? Bukan. Maksudnya kayak sekarang itu banaspati gitu kan. Bukan, nggak apa-apa. Itu ya orang, tapi orang yang nggak kayak kita katanya seperti itu. Oh, udah dapat penjelasan kayak gitu, aku larut lagi sama ikan taksoro sendiri gitu kan. Tahu-tahu semakin ngetan ya, semakin arah ke kiri itu ada pohon. Kalau sekarang itu yang dulu itu namanya pohon mangga, tapi mangga cengkir. Itu gede-gede banget bang buahnya. Terus ada kayak lipstiknya yang bagian atas. Kurang enak, kiyel-kiyel gitu loh. Dan untuk kalau misalnya aku nyari mangga itu bagian yang tak terlewatin loh, nggak suka mangga itu. Itu di pohon itu. Tak pikir awalnya itu kan, aku lupa ya kalau itu jam 2-an mungkin atau jam 2:30. Tak pikir itu anak-anak yang lebih gede dari aku gitu ya. Mereka itu nyari mangga. Tak pikir karena dari jauh. Mbak center udah tak kasih lagi, dan dia nggak nyorotin ke arah mangga karena dia mangga adanya sebelah kiri. Itu samping jalanan. Setelah tadi dapuran bambu itu kelihatan banget ada siluet bocah kecil, dan mereka itu ketawa ketik gitu. Iki nggak jelas dia ngomong apa pokoknya, tapi itu bunder-bunder itu kayak jalan kecil itu di seputar bawahnya pohon mangga. Aku ngomong cerita sendiri, wih ayo wene seluruh pelem jam segini udah nyari mangga. Oh pantesan kalau aku nyari sama mbak perempuan kan diantar waktu itu ya, pantesan sepi udah dicariin. Cuman ketawa dong. Kata mbak begitu. Makin deket mbak bocah ini mengendi, bocahnya tadi kemana, udah pindah kemana, jalannya cuman itu tok. Kalau misalnya melompat ke parit kecil, ke jalanan harus kelihatan. Oke, coroti ya dicorongin begitu. Itu cuman pohon sama sekali nggak ada apa-apanya, cuman kosong bener-bener. Dan itu mangga paling gelundung gitu, nggak ada yang ngambilin. Emang anak-anaknya kemana? Kamu ngeliat kayak dhuwur ke coroti, tapi setitik bae ya. Ini di atas tapi sedikit aja kamu lihatnya. Itu dicorotin dari belakang, dari bawah sampai ke atas. Itu cuman segini tuh bang, bener-bener di bawah dengkul. Itu ada kaki gede banget. Ada cabang. Itu kan mangga biasanya kalau udah yang gede tinggi. Kalau sekarang itu kan mangga banyak kan udah kayak segenetik atau apalah, stack segala macam. Kalau mangga duluan murni dari pelok, dari biji itu tinggi-tinggi, kupangnya segede gaban gitu. Aku nggak boleh ngeliat ke atasnya, tetap aja dari sini itu rada mendar ke atas itu sikil segede-gedean gitu loh. Gede banget, orang bilang itu buto atau apa. Kalau kakinya aja
Kalau sekarang kayak gede apa ya, kayak lengan begitu gede-gede, kukunya ireng lah seperti itu. Itu kelihatan cuman satunya kelihatan center, padahal nggak di center, pas dilepas begitu cepet kelihatan. Tapi ke atasnya emang nggak bisa kelihatan. Mungkin sangin tingginya mungkin. Tingginya, tapi dan posisinya kayak dia lagi duduk di itulah. Tapi karena mungkin orang tua ini bocah lihat, nggak pengen liatin ke atasnya, takutnya nanti gimana kan. Cuman ya makanya kalau malam-malam mending tidur, jangan yag-yagan. Kalau masih belum subuh, jangan nyari mangga. Ketemu maning boh, suruh lagi ke atasnya apa, penasaran. Ora usah. Akhirnya kita terus muter, ternyata itu muterin kampung aman lah, bergelandung dan nggak ngelihat orang sama sekali. Paling ya kayak tadi, Yan Pandi, ada yang manggil, dan aku tahu nggak boleh nengok-nengok. Sampai ke sawah, ternyata yang pada nyantol itu dia harus banyuni lah, ngalirin air gitu kan. Kalau malam kan enak, gak ada saingan gitu kan. Terus udah pada nyantol bener, ikan gabus, satunya belut, satunya ular. Ularnya ular kadut. Kalau dilepasin gitu aja sama Mbah, kita udah, ternyata dia pribadi di sarung itu udah bawa kresek. Kalau gabus duluan udah gede bang, walaupun diparit. Nah, taruhlah nyampe rumah itu sekitar jam 3 segitu kan, ngantuk banget ya anak kecil. Pulang langsung kadang-kadang cuci kaki aja udah langsung sambil merem-merem senderan begini. Dicuciin sama si Mbak itu. Nanti aku jalan naik ke atas tempat tidur, kalau udah pernah semalam itu direp, nggak direp lagi, langsung tidur begitu ya. Nah malam itu tanpa aku sadari ternyata itu malam Jumat, pan Kliwon, pan Jumat apa aku nggak tahu. Terus akhirnya pagi-pagi seperti rutinitas biasa kita Muslim ya, sholat Jumat. Anak kecil tetap aja, aku itu orang tua ya, aku bareng jalan kaki, lewatin kebun lagi tadi kan, yang semalam itu. Pas dekat dapuran bambu berhenti dia. Beliau itu berhenti, hilang dhuwur kayak. Lihat di bambu itu, dapuran bambu itu ke atas, tak liatin memang ada bambu satu yang diikat begini, diikat gulung begitu atasnya. Kayak ya, wis mau bengi Mbah, itu yang tadi malam. Iya, mau diambil apa enggak? Plong ngambil apa nih? Kok harusnya Pak ditebang? Iya ditebang. Mau diambil apa enggak? Apanya yang mau diambil? Ya gaman kayak apa, mau apa enggak kamu segituin. Aku enggak mau. Ya pengertian gaman aja enggak ngerti, apalagi pusaka apa ya enggak ngerti. Ya kan, aku cuman aku mau ya wis. Sholatlah Jumat, pulang dari sholat Jumat lewatin ke situ lagi kan. Sempat tadi ngeliatin pohon yang malam itu kan, yang mangga ada butonya. Tahu ya kalau siangnya biasa, tapi sintro, jadi ngeri aku sendiri. Pas sudah ngelewatin dapuran bambu, yang kedua kalinya arah pulang kayak dilem, dilihat nggak ada sama sekali yang udah diikat. Kayak seolah-olah itu udah ditandain, lo mau ngambil ya udah nanti ditebang, di dalamnya ada itunya. Kalau misalnya enggak, dia bener lagi kayak gitu bang. Itu sedikit cerita masa lalu kecil aku sama Mbah, sering diajak begitu. Iya sih ya, cerita kalau di kampung-kampung, kalau di tempatnya Mas Ayung itu sampai sekarang pun banyak cerita-cerita yang bagus ya maksudnya. Ya, mungkin kalau diceritain, kalau Mas Ayung mau cerita di kampung sendiri aja mungkin nggak ada putus-putusnya, mungkin seperti itu. Sampai sekarang ya. Masih iya. Ya itu aja Mas Ayung ya. Iya. Ya terima kasih buat yang sudah mendengarkan nih tadi cerita-cerita dari Mas Ayung nih, yang ada putus-putusnya ya Mas Ayung ya, dari kampungnya Mas Ayung itu, wah ceritanya banyak sekali. Mungkin ada yang mau main ke sana boleh? Boleh. Tuh main karena nanti disajikan apa lah. Saya. Ya itu saja persembahan ngobrol kali ini. Sampai jumpa di ngobrol berikutnya. Mungkin masih sama saya atau mungkin sama Mas Riam Biru. Ya itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.